Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Rahmawati, perwakilan mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Sutopo, Poltekkes Kemenkes Surabaya. Di sini saya akan melakukan satuan acara penyuluhan tentang asam urat. Adapun isi materi penyuluhan penyakit asam urat ini ada 6. Yang pertama ada pengertian, kedua tanda dan gejala, ketiga penyebab, keempat makanan yang harus dihindari, kelima pengobatan, dan yang keenam pencegahan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian penyakit asam urat. Apa itu penyakit asam urat? Asam urat adalah penyakit dari sisa metabolisme zat purin yang berasal dari sisa makanan yang kita konsumsi. Purin sendiri adalah zat yang terdapat dalam setiap bahan makanan yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Berbagai jenis sayuran dan buah-buahan juga terdapat purin. Biasanya penyakit asam urat ini menyerang pada usia lanjut karena penumpukan bahan purin. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tanda dan gejala penyakit asam urat. Pertama ada rasa nyeri terutama malam hari atau pagi hari saat bangun tidur. Yang kedua rasa nyeri di persendian, linu, ngilu, kesemutan, membengkak, bahkan meradang yang berwarna kemerahan. Yang ketiga rasa nyeri pada sendi biasanya terjadi berulang kali. Yang keempat nyeri terjadi di bagian seperti jari tangan, jari kaki, pergelangan tangan, siku, tumit, dan dengkul. Dan untuk kasus yang lebih parahnya lagi, persendian akan mengalami sakit saat mengalami pergerakan. Pembahasan yang ketiga yaitu penyebab penyakit asam urat. Pertama ada faktor genetik, kedua ada faktor sekunder seperti obesitas, penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan gangguan ginjal. Yang ketiga ada stres, dan yang keempat seringnya mengkonsumsi alkohol. Pembahasan yang keempat, makanan yang harus dihindari penderita asam urat meliputi jeroan, contohnya ginjal, limfa, babat, usus, hati, paru, dan otak. Kemudian ada seafood, contohnya udang, cumi-cumi, sotong, kerang, remis, tiram, dan kepiting. Kemudian adalah makanan yang sudah dikalengkan seperti kornet sapi dan sarden, dan ada daging merah seperti daging kambing, daging sapi, dan daging kuda, bebek atau angsa, tauge, melinjo, keju, telur, es krim, buah-buahan tertentu seperti durian dan nanas. Kemudian ada makanan gorengan dan makanan bersantan, kacang-kacangan seperti kacang tanah dan kacang hijau, olahan kedelai yang sudah difermentasi seperti tahu, tempe, oncom, dan ada sayur-sayuran juga seperti kembang kol, bayam, asparagus, dan jamur. Pembahasan yang kelima yaitu pengobatan penderita penyakit asam urat. Pertama ada istirahat sendi yang terkena, kedua pengaturan diet dan obat-obatan, ketiga segera cek rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat, kemudian ada terapi panas dan dingin, contohnya kompres dingin, dan yang kelima senam asam urat. Pembahasan yang terakhir yaitu pencegahan penyakit asam urat. Pertama adalah olahraga teratur, kedua periksa kesehatan secara rutin, ketiga beristirahat yang cukup, keempat pada orang yang obesitas sebaiknya turunkan berat badan. Yang kelima, konsumsi makanan yang mengandung potasium tinggi seperti kentang, yogurt, dan pisang. Yang keenam, konsumsi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, pepaya, dan stroberi. Ketujuh, perbanyak konsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi, singkong, roti, dan ubi. Dan yang ke-8, sesuaikan asupan energi dengan kebutuhan tubuh berdasarkan tinggi dan berat badan. Kesimpulan dari materi penyuluhan asam urat ini adalah pengaturan pola makan sangat penting untuk mengurangi kadar asam urat dalam tubuh. Karena sumber asam urat banyak terdapat dalam makanan kaya purin yang kita konsumsi sehari-hari. Sekian materi penyuluhan yang dapat saya berikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.